Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam nama budaya, Om Santi Santi Om. Perkenalkan, di sini nama saya Pupulaksana Jaya. Saya kelas 2B Prodi D4 TUE, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, absen 16 dengan NIM 1941220070. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 5 bab atau 5 subbab, yaitu mulai dari larutan asam basa, skala pH, molaritas, kesetimbangan kimia, serta reaksi produk. Untuk video ini ditugaskan untuk menggantikan UAS sebagai nilai UAS. Baik, kita akan lanjut pada materi yang pertama, yaitu kita akan lanjut ke larutan asam. Nah, perlu teman-teman ketahui semua, apa sih larutan asam itu? Larutan asam yaitu senyawa kimia yang pH-nya kurang dari 7. Rasanya asam apabila dilarutkan di dalam air. Dan ia menghasilkan ion positif. Sedangkan larutan basa adalah senyawa kimia yang rasanya basah. Apabila dilarutkan di air, dia akan menghasilkan ion yang negatif. Nah, kemudian untuk yang tadi yang asam pH-nya di bawah 7, untuk yang bawah pH-nya di atas angka 7. Nah, kita langsung ke dalam contohnya saja. Kita di sini di dalam simulasi ini terdapat satu wadah anggaplah satu gelas gitu. Dan di sini ada kaca pembesar yang untuk melihat ada apa saja sih di dalamnya itu. Dan ini ada pH meter untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan dari larutan tersebut. Oke, yang pertama kita ambil contoh air H2O. Jadi di sini ada reaksi kesetimbangannya, ada H3O yang bermuatan ion positif ditambah OH yang bermuatan ion negatif. Dan di sini ada hasilnya 2H2O. Langsung kita cek kadar pH-nya. Untuk kadar pH-nya 7. Berarti untuk angka 7, kalau tidak salah, urutan pH itu ada 1 sampai 14. Nah, pada nomor 7 ini pH-nya ini pH netral. Seperti itu. Coba kita ke grafiknya. Nah, kita bisa saksikan grafiknya. Ini adalah molekul atau zat H3O. Yang oranye ini, yang biru ini adalah zat dari OH. Dan ini adalah airnya atau larutannya. Itu kita kembali ke molekul ini. Nah, ini yang biru tadi yang larutannya tadi. Kita ukur pakai pH meter yang ini. Hanya 7. Coba kita pakai nilai grafik pH. Kita celupkan kertas lakmusnya. Celupkan. Nah, kita samakan.
di warna berapakah angka tersebut pas. Nah, kita cocok nih pada angka 7. Berarti air ini memiliki tingkat pH-nya itu pH 7. 7 di sini netral. Seperti itu. Nah, coba kita pada ini kan pakai kertas lakmus. Kita coba pakai lampu sekarang. Lampu di sini ada kutub positif dan kutub negatif. Di sini ada baterai sebagai sumbernya. Apakah air dalam ini konduktor? Nah, lampunya bisa dilihat menyala tapi tidak terlalu terang atau redup. Berarti karena larutan elektrolit pada cara ini kurang. Jadi kurang konduktor lah. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke asam kuat. Kita ke pH-nya dulu, pH meter. Kita saksikan pH meter di sini menghasilkan angka 2. Menghasilkan angka 2 berarti larutan tersebut asam sekali. Lihat grafiknya seperti ini. Balik ke molekul, kita tes dengan kertas lakmus. Celupkan. Apa warna yang cocok? Nah, warna yang cocok ialah warna 2. Warna merah seperti ini. Nah, berarti ini sangat asam sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut ke lampu. Apakah dia akan terang benerang? Nah, di sini terjadi perbedaan antara air dengan asam kuat. Kenapa pada asam kuat ini hidupnya terang sekali? Karena pada asam kuat ini, larutan atau cairan asam kuat ini, banyak sekali larutan elektrolit. Larutan elektrolit tersebut, atau bisa kita katakan lautan garam lah, itu bersifat sebagai konduktor atau penghantar arus listrik yang baik. Di lampu yang di sini dari kutub positif ke kutub negatif atau sebaliknya dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat-sangat baik. Maka dari itu lampu yang ada di gambar tersebut bisa menyala dengan terang sekali. Kita lanjutkan ke asam lemah. Nah, di asam lemah ini pH-nya 4,5. 4,5 ini masih termasuk asam tapi yang mendekati ke netral. Tapi masih asam. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya untuk asam lemah. Kita kembali ke molekul. Kita tes pakai tes lakmus. Apakah benar 4,5 mendekati netral tapi masih asam? Oke, kita celupkan, kita cek. Nah, untuk warnanya ini antara 4 sama 5. Berarti benar yang diukur dari pH meter tersebut tadi. Terus kita coba pakai lampu sekarang. Nah, lampu menyala tapi tidak terlalu terang seperti yang asam kuat tadi. Berarti menandakan di dalamnya masih terdapat cairan elektrolit atau cairan garam, tapi kandungannya tidak terlalu kuat. Oke, kita lanjut ke basah kuat.
Nah, kita ke pH dulu. Nah, di sini pH meternya menunjukkan di angka 12. Di angka 12 ini kalau dalam pH meter atau skala lakmus atau di kertas lakmus ini bahasanya ya bahasa lumayan kuat. Tentu saja namanya bahasa kuat di sini. Lihat grafiknya. Oh, seperti ini, teman-teman. Kita kembali ke molekul. Itu kita lihat apakah benar basahnya ini kuat. Kita buktikan di kertas lakmus. Kita celupkan kertas lakmusnya. Kita samakan warnanya. Apakah di angka 1? Tidak. Apakah di angka 7 yang netral? Tidak. Apakah di angka 14 terlalu besar? Kita cari yang cocok. Yang cocok di angka 12. Di angka 12 di warna pada urutan 12 tersebut. Nah, kemudian kita tes pakai lampu. Wah, lampu di sini menyala terang seperti yang asam kuat tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti di dalam cairan atau larutan tersebut terdapat banyak sekali mengandung larutan elektrolit, saya ulang, larutan elektrolit atau lautan garam yang sifatnya sebagai konduktor yang sangat baik. Seperti itu. Oke, kita kembali ke pH meter, kita angkat dulu. Lanjut, kita ke basa lemah. Nah, basa lemah kita ukur pH-nya. Dia mempunyai pH 9,5. 9,5 dengan reaksi kesetimbangannya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut grafiknya. Untuk grafiknya seperti ini. Kita kembali lagi ke molekul. Kita ukur pakai kertas lakmus sekarang. Berapa yang ia dapatkan? Tadi di pH meter terhitung 9,5. Nah, dia di hijau di angka 9 warnanya kurang mendekati, di angka 10 pun kurang mendekati. Jadi dia berada di tengah-tengah seperti ini. Seperti itu. Cara kita tes atau kita lihat pakai lampu yang tadi. Nah, dia menyalanya basa lemah sama dengan menyalanya asam lemah. Kenapa demikian? Karena yang saya sudah jelaskannya tadi, larutan elektrolit yang berada dalam larutan basa lemah ini kurang atau tidak banyak lah, atau minoritas itu, bukan mayoritas seperti yang asam kuat tadi atau yang basa kuat tadi, seperti itu. Nah, untuk larutan asam dan basa penjelasannya kita sudah selesai. Nah, kita lanjut ke skala pH. Skala pH ini sangat berhubungan erat dengan larutan asam dan basa. Nah, perlu teman-teman ketahui, pH itu apa sih? pH itu adalah derajat kesamaan yang digunakan untuk penyataan tingkat keasaman atau tingkat kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia atau pH ini didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen yang terlarut.
Di sini sudah ada contohnya. Maaf, di sini ada keran untuk cairannya tertutup oleh gambar saya. Kita kuras dulu airnya biar tidak kotor. Nah, kita masukkan air. Jangan banyak-banyak, 1 liter saja. Kelebihan tidak apa-apa. Sedikit. Ini 1 liter saja. Nah, kita masukkan cairan air. Sama-sama air. Kita ukur pH-nya. Nah, dia di pH 7. Di pH 7 ya sudah saya katakan di penjelasan larutan asam dan basa tadi. Ialah bersifat netral, yaitu di tengah-tengahnya. Dia tidak berpihak kepada siapapun. Coba kita ganti cairan yang akan dimasukkan. Kita ganti misalnya apa? Kalau di Malang kan soalnya dingin. Kita masukkan kopi. Nah, caranya berganti kopi, kita lihat pH-nya kopi berapa sih? Nah, pH-nya kopi ini ternyata 5. 5 ini sudah termasuk asam, tapi asam yang masih bisa ibaratnya masih mendekati ke angka netral seperti itu. Kita kuras dulu biar kopinya enak. Nah, sekarang kita pakai nih asam baterai. Kita ukur pH-nya. Wah, ternyata pH-nya 1. Berarti dia mendatangkan cairan asam. Namanya juga asam baterai, mesti asam. Seperti itu. Terus ganti lagi. Masih belum puas, kita coba lagi. Kita tambahi caranya. Nah, coba kita bereksperimen. Kita kuras dulu. Kita coba masukkan sabun mandi. Sabun mandi yang pertama pH-nya 10. 10 dia termasuk basah. Tapi tidak bisa dikonsumsi sabun mandi. Kalau Anda mengkonsumsi sabun mandi itu tidak bisa merusak kesehatan tubuh. Nah, udah kan biasanya campur sabun mandi dicampurkan dengan air. Kita coba campurkan dengan air sekarang. Liter saja. Nah, pH-nya dia turun. Kita lihat. Coba kita kuras lagi, kita kasih sabun mandi. Oke. pH 10, kita kasih lihat di sini pH-nya. pH 10, kita kasih sabun mandi. Kita kasih air. Lama-lama dia pH turun, pH turun, pH turun, pH turun. Kenapa? Karena perbandingan antara kedua larutan ini, larutan sabun mandi dengan air, itu memiliki pH yang berbeda. Di mana kita lihat pH-nya kenapa turun, karena dia dimasuki oleh pH yang berbeda, yang pH-nya lebih rendah dari atau lebih netral atau lebih bawahnya sedikit dari sabun mandi tersebut. Jadi pH-nya lama-lama turun seperti itu sampai benar-benar seimbang. Molaritas. Apa sih molaritas itu? Dalam ilmu kimia, molaritas ialah salah satu ukuran konsentrasi larutan. Molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol
suatu zat per liter larutan. Seperti itu. Sekarang kita langsung contohkan saja pada simulasi berikut ini. Nah, di sini terdapat minuman campur seperti ini. Coba kita naikkan jumlah zatnya terlarut. Nah, maka di sini untuk konsentrasi larutannya juga akan naik. Coba kita ganti. Kita ganti ke tembaga sulfat. Kita reset dulu. Tembaga sulfat. Di sini konsentrasi larutannya 0 karena banyaknya mol dan volume larutannya berimbang. Coba kita naikkan ini. Nah, di sini terdapat jenuh. Kenapa jenuh? Karena terdapat endapan-endapan. Contohnya seperti kopi. Kopi pada saat di awal aduk masih belum ada endapan. Kemudian kita biarkan, terdapat endapan. Karena apa? Karena di situ kelebihan dari zat yang terlarutnya daripada volume atau liternya yang berada dalam suatu cairan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, coba kita bandingkan, kita imbangkan. Nah, sudah tidak ada lagi kan? Nah, dia konsentrasi larutannya 1000 M. Di sini molaritas ini kalau di lambangkan dengan huruf dia memakai M besar seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi kesetimbangan. Nah, perlu teman-teman ketahui apa sih itu kesetimbangan. Untuk kesetimbangan sendiri adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir atau ada dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Kita ambil contoh. Di sini kan untuk kita mencoba menyeimbangkan. Kita akan mencoba menyeimbangkan reaksi N2 plus H2 menjadi Na3. Di kiri terdapat N2 plus H2 dan di kanan panah terdapat NH3. Kita masih lihat belum seimbang. Nah, kita bisa lihat seimbangnya. Paling gampang kita pakai neraca ya. Ini kan sebagai contoh masih 0 semua, belum ada angkanya. Coba kita angkanya jadikan 1 semua. Nah, kita sajikan di neracanya kan masih jungkit sana jungkit sini, masih belum imbang lurus seperti itu. Coba kita imbangkan sekarang. Kita hitung N2 dan H2 menjadi NH3. Sudah kita masukkan yang tadi kanan panah N hanya 1 dan di kiri N2. Biar sama, N di kanan panah kita ambil angkanya untuk mendapatkan nilainya dan mendapatkan N2H6. N2H6 berarti kita di kanan panah kita tambahkan menjadi 2.
di kanan panah kita tambahkan menjadi 2. Kanan panah kita tambah menjadi 2. Dan belum seimbang. Mari kita coba yang kiri. Yang kiri terdapat N2-nya sudah sama dengan kanan panah. Yang belum sama yaitu H2 di kanan panah terdapat H6. Nah, di atas itu ada H6. Kemudian di kiri terdapat H2. Dan H2 dikalikan 3 jadi nilai itu H3. Mari kita buktikan. Berarti nanti H, apakah ini bang? Nah, pembuktian sudah berhasil seperti itu. Jadi ini bagaimana cara kita menghitung untuk supaya sama-sama seimbang seperti ini. Nggak joget gini, nggak joget gitu, seperti itu teman-teman. Terus sama juga untuk yang red water ini sama-sama masih 0. Coba kita bikin satu. Coba teman-teman di rumah hitung sendiri dengan cara yang tadi saya sampaikan. Kita menghitung. Coba kita bikin berapa misalnya ini 2. Di sini kita pakai 2. Nah, dia kanan dan kirinya sama-sama berimbang. Seperti itu teman-teman. Sama juga yang ini. Ini tadi saya sudah menghitung. Jadi di sini itu kita kasih 4. Di sini itu berapa tadi? Ini 2. Itu di sini 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi 1 CH4 plus 2 O2 di reaksi sebelahnya 1 CO2 plus 2 H2O. Oke, kita selesai pada reaksi kesetimbangan kimia. Sekarang kita masuk yang terakhir. Baik, kita masuk ke bab yang terakhir yaitu reaksi produk dan hasil reaksinya. Di sini kita ada contoh sebagai kita ambil roti supaya kita tidak lapar. Ya, ada roti. Roti kita 1. Di sini untuk produk yang sempurnanya bisa kita lihat 2 roti plus 1 keju untuk produk yang sempurna. Ini kita kayak 1, masih belum. Sini yang belum sempurna. Itu rotinya masih 2, belum. Nah, di sini ada 7, berarti ini yang reaksinya sebelum reaksi seperti ini, dan yang di sebelah kanannya yaitu reaksi dari reaksi yang sebelumnya, ini hasil dari reaksinya. Seperti itu. Coba kita tambahi lagi. Nah, maka kalau kita tambahi berarti kan masih belum memenuhi syarat dari hasil reaksi tersebut. Berarti kan masih belum bisa untuk menjadi hasil reaksi satu yang sempurna. Oke, kita
tambah satu hasil reaction lagi. Nah, Pak saya pengen kejunya dibanyakin. Nah, tidak bisa tuh, masih banyak keju yang terbuang. Itu cara menyeimbangnya, cara menyeimbangnya gimana? Maka kita harus imbangkan antara masukan dengan outputnya supaya hasilnya itu berimbang, seperti itu. Nah, mungkin jadi kesimpulannya dari larutan asam tadi, kita mengukur pH tersebut, kita mengukur beberapa pH asam dan basa sama seperti skala pH. Untuk yang molaritas tadi ialah kita menghitung atau mengetahui zat-zat yang terlarut dalam beberapa larutan atau cairan. Kemudian di sini di kesetimbangan kimia kita menyeimbangkan antara yang kiri dengan yang kanan. Bagaimana caranya? Hasil dari reaksi kimianya itu seimbang. Nah, di sini juga kita menyeimbangkan atau bagaimana cara untuk dapat hasil dari reaksi produk itu yang benar-benar sempurna, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.